sedikit mengenal Pak Haji Muhyiddin itu bagaimana Pak Haji dalam karir kepemimpinannya Pak Haji. Dulu pernah sebelum di SMA Negeri 1 Kersana pernah di mana saja Pak Haji? Boleh diceritakan sedikit? Ya, sebelum di sini saya pernah di SMA Negeri 1 Kersana selama 4 bulan kurang lebih, kemudian di SMA Negeri 1 Kersana sebagai kepala sekolah kurang lebih 6 tahun. Kemudian sebelumnya sebagai guru SMA Negeri 1 Kersana. Jadi pertama kali menjadi guru honorer di SMA 1 Losari, kemudian CPNS di SMA 1 Losari, kemudian diangkat menjadi kepala sekolah untuk pertama kalinya di SMA 1 Losari, kemudian sebagai pertandingan dari SMA 1 Losari baru 1,5 bulan. Ya. Berarti ini sekolah ketiga nih Pak Haji. Sekolah ketiga sebagai kepala sekolah. Berarti mungkin 10 tahun sudah ada Pak Haji? Ya, 10 tahun. Nanti September Pas akhir ini masuk 11. Oh, masuk ke 11. Dianggap pertama kali di bulan September ini. Kalau boleh tahu Pak Idi ini sebagai kepala sekolah di Paguyangan pertama ini atau sebelumnya sudah pernah menjadi kepala sekolah di mana Pak Idi? Boleh sedikit ceritakan kilas baliknya Pak Idi? Kalau bicara pengalaman kepala sekolah, sudah ada 3 sekolah berarti yang sudah saya ampu. Yang pertama selama 2 tahun di SMA Bantar Kawung, tahun 2014 sampai 2012 sampai 2014. Kemudian dilanjut di SMA Kersana sampai dengan tahun 2019. Nah, sejak tahun 2019 sekarang saya di SMA 1 Paguyangan. Begitu Mas Yasa. Berarti sudah 10 tahun lebih Pak Idi. Sudah, iya, sejak tahun 2012 ya, berarti sudah 11 tahun. 11 tahun. Dan di SMA 1 Paguyangan ini kalau tidak salah dengar memang sudah menjadi sekolah penggerak nih Pak Idi. Ini sudah. Betul. Per tahun ini Pak. Sekolah penggerak angkatan ketiga. Angkatan ketiga. Angkatan ketiga berarti tahun 2023 ini. 2023. Okay. Berarti sudah 10 tahun lebih Pak Haji, pasti sudah banyak kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena gitu Pak Haji terkait sekolah, khususnya mungkin siswa, karena memang di guru penggerak memang kita siswanya yang dikedepankan nih Pak Haji. Barangkali Pak Haji punya cara atau ini kasus-kasus terkait siswa itu mengidentifikasinya seperti apa Pak Haji, khususnya terkait dilema etika Pak Haji. Ya. Jadi sebagai guru ya, saya kira sama dengan kepala sekolah kalau menghadapi siswa. Guru sebenarnya harus memiliki pengetahuan tentang psikologi, terutama psikologi perkembangan. Yang namanya siswa SMA itu umurnya sekitar 15 sampai 18. Kalau itu normal, biasanya kan masuk SD 6 atau 7 tahun, kemudian selama 6 tahun di SD berarti usia 12 atau 13 itu dia lulus SD. Setelah itu sampai 3 tahun lalu lulus. Artinya umur 15 yang masuk ke SMA. Nah, umur 12 sampai 15 itu remaja pertama. 15 sampai 18 itu remaja kedua. Kemudian 18 sampai 21 itu remaja. 21 ke sana itu dewasa. Intinya adalah bahwa anak usia SMA itu adalah usia remaja. Usia remaja itu perubahan fisiknya sangat banyak,
psikologinya. Pada itu adalah anak-anak yang sedang mencari jati diri. Tapi untungnya sebenarnya itu mereka sudah bisa berpikir abstrak. Artinya kalau kita ceritakan tentang kembali ke secelum, dia paham, masuk. Karena dia otaknya itu sudah bisa berpikir secara abstrak, cerita gampang. Kalau nakal seperti apa, kalau baik itu seperti apa, diceritakan juga menerangkan juga apa. Karena dia sudah mampu berpikir abstrak. Oleh karena itu, siswa di usia remaja itu kalau dia bilang nakal, pasti dia pasti karena dalam mereka mencari. Yang paling bahaya itu adalah ketika dia sudah mencari jati diri, yang dilihat, yang dianggap hebatnya itu bukan orang tuanya, bukan ibunya, tapi teman sebaya yang menurut pandangan itu hebat, berani, cantik, gentleman, sementara menurut kami orang tua itu banyak melakukan pelanggaran kenakalan dan sebagainya. Nah, oleh karena itu tidak perlu kaget apabila anak usia SMA itu kadang-kadang karena memang wataknya seperti itu. Tetapi mengidentifikasi anak-anak yang demikian itu ya, tidak susah juga, karena pasti mereka itu akan banyak meniru. Ya, meniru temannya yang menurut dia itu cocok buat dia. Cuma yang paling bahaya kalau sama sudah akhir di mana medsos itu sangat luar biasa. Nah, di sana itu kalau kita buka YouTube, buka TikTok, buka web di sana, yang baik banyak, yang tidak baik mungkin jauh lebih jauh. Nah, inilah yang bahayanya. Anaknya diem di rumah, tapi bukannya itu dia lihat contoh-contoh orang-orang yang nggak benar, tapi menurut dia itu hebat, itulah kemudian dicontoh, ditiru dan sebagainya. Itu membentuk atau membangun karakter dia. Ya, tentunya kan selama Pak Idi Amin sudah 11 tahun lebih menjadi dalam tanda kutip kepimpinan dari sebuah sekolah atau instansi, Pak Idi Amin pasti sudah mengalami banyak kejadian-kejadian, kasus-kasus atau dilema-dilema etika. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan itu bagaimana Pak Idi ini menentukan ini ada situasi yang memerlukan pengambilan keputusan yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak Idi. Apakah ada cara mengidentifikasinya? Kasus terkait dengan dilema etika ini tentu banyak terjadi, beberapa kali terjadilah begitu, karena memang adanya budaya masyarakat yang berkembang gitu kan, ada budaya masyarakat yang berkembang sehingga persepsi orang terhadap sebuah kejadian itu juga tentu bisa berubah. Contohnya misalkan ya, saya menemukan dalam tanda kutip siswa yang berpacaran lah, misalkan seperti itu Mas Faisal. Ketika bicara tentang sisi moral itu, dari sisi moral religius, mungkin kita bisa sepakat bahwa ini sesuatu yang kurang baik kan, seperti itu. Tetapi seiring dengan perjalanan waktu, di mana pacaran itu mungkin sekarang dianggap sebagai sesuatu yang lumrah, begitu kan? Sehingga memang kita tidak bisa langsung menghukumlah dalam tanda kutip ya kan orang-orang atau anak-anak atau siswa-siswa kita yang melakukan pacaran, misalnya seperti itu Mas. Nah, jadi di titik ini memang ada sebuah dilema begitu kan? Ada dilema ketika kita melihat murid kita pacaran,
ini apakah sebuah kesalahan atau sesuatu yang lumrah atau yang dibenarkan, kan seperti itu. Nggih, nggih. Seperti itu Mas Rizal. Nggih. Eee, Berarti tadi terkait yang hal negatifnya gitu Pak Haji. Ya. Pak Haji Nurdin sendiri pernah apa tidak Pak Haji mengalami kondisi sebagai pemimpin gitu Pak Haji, dihadapkan pada pilihan yang mungkin Pak Haji anggap itu benar versus benar Pak Haji, Ya. tapi tetap harus dipilih antara keduanya Pak Haji. Nah itu bagaimana tips atau mengambil keputusan seperti apa Pak Haji jika dihadapkan pada benar lawan benar Pak Haji? Ya. Itu kan soal persepsi, soal sudut pandang. Artinya sudut pandang orang itu akan berbeda satu dengan lain. Ada dua hal yang dianggap benar sama baiknya, sehingga kan ada konflik ya, semacam konflik. Itu kan masalah persepsi, dan persepsi orang berbeda. Persepsi orang itu dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu ya pengalaman dia, kemudian pengetahuan dia, ilmu dia, pendidikan dia selama itu. Dan faktor eksternal itu ya hal-hal yang mempengaruhi pemikiran dia. Nah, oleh karena itu, sebagai kepala sekolah, saya harus melihat menurut perspektif saya, keilmuan saya, dilihat dari berbagai macam sudut pandang gitu ya. Kita menentukan mana yang paling penting dan mana yang paling urgent. Kalau dua-duanya atau tiga opsi itu dianggap baik semua. Kalau mau memilih atau mau mengambil keputusan mana yang didahulukan, ya kita harus melihat mana yang paling urgent. Dalam kaidah Islam kan ada namanya al-ham semua aham, yang paling penting, yang paling utama, yang paling urgent dipilih, kemudian yang penting, yang kurang penting. Seperti itu Mas Rizal. tadi kan memang Pak Idi mencontohkannya yang pacaran di dalam tanda kutip itu kan memang secara moral, secara agamis mungkin kita sepakat itu kan hal yang mungkin memang hal yang keliru ya atau salah. Tapi ketika memang Pak Idi dihadapkan pada dua kepentingan nih yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan moralnya. Nah, itu bagaimana Pak Idi? Kira-kira Bapak menyeimbangkan hal tersebut antara nilai dan kepentingan yang memang sama-sama saling bersinggungan ini benar-benar Pak Idi. Oh iya, kalau misalkan kita berada pada posisi dua pilihan yang memang sama-sama baik, sama-sama baik. Itu kalau bilang sama-sama benar sih memang sangat sulit, sama-sama baik. Itu ya tentu yang akan kita ambil, akan kita pilih adalah yang sifat kebaikannya lebih universal gitu, lebih bermanfaat dalam konteks yang lebih luas begitu. Misalkan katakanlah kasus misalkan kayak di sekolah ya ini Mas Faisal. Saya terus terang agak resah ketika kita akan menyiapkan kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, kasus yang terbaru. Ekstrakurikuler itu kan baik gitu kan. Tetapi ini ada pilihan-pilihan nih karena jam pelajaran sekarang itu kan sudah full sekali gitu. Kalau mau kurikulum itu sudah 48 jam loh itu dalam satu minggu. Ya kan? Nah, kira-kira ekstrakurikuler mau ditaruh di mana? Kan seperti itu, Mas Faisal. Apakah ekstrakurikuler itu benar-benar akan diletakkan sebagai ekstra, manakala gurunya sudah kehabisan energi, gitu. Iya kan? Sore sekali, Pak. Sudah loyo sekali karena jamnya sudah 48 jam. Gitu, Mas Faisal. 10 jam untuk hari Senin sampai hari Kamis, 8 jam untuk hari Jumat, coba bisa dibayangkan. Itu kan, kapan kira-kira menyisipkan kegiatan ekstrakurikuler. Nah, ini tentu ini sebuah dilema-dilema. Kita kepengen ekstrakurikulernya maju, tapi di satu sisi kita juga ingin guru kita tetap sehat, tetap fit, begitu kira-kira. Untuk selalu melaksanakan Pak, apa tugas utamanya gitu. Terutama juga anak-anak juga, Mas Faisal, anak-anak itu yang jelas kalau guru barangkali jam kerja kan 37,5 jam kan tidak bisa saja tidak full, tetapi anak-anak kan sudah belajar 48 jam full gitu kan.
Itu sehingga pilihan mereka itu nanti apakah mereka akan concern ke intranya atau concern ke ekstranya Ekstranya. menjadi sebuah pilihan yang sangat dilematis begitu. Iya, benar, Mas. Begitu, Apalagi Mas, ya. di kurikulum Merdeka ini kan tambah juga kurikuler juga nggih, Bang, nggih. Ada kokurikuler Nggih, juga gitu kurikuler kan. juga. Nggih. Itu ada ya kalau project kan include ke dalam ya intra ya kan. Mitra, nggih. Project itu dalam intra itu. Tetapi yang namanya ekstra sebetulnya kalau kokurikuler barangkali tidak banyak disebutkan seperti itu. Tapi Nggih, laras. yang jelas ketika ada ekstrakurikuler itu menjadi sebuah kewajiban karena tuntutan kurikulum Merdeka itu kan harus mengoptimalkan bakat dan minat siswa kan seperti itu. Oke. Nggih. Terima kasih, Pak. Ini Pak Idi, berarti Pak Idi secara tidak langsung selama 11 tahun ini tiap tahun tambah belajar. Mungkin Pak Idi punya tips atau trik langkah-langkahnya atau prosedurnya ketika mengalami hal yang tadi Pak, mengalami keputusan mengambil keputusan terkait dilema etika nih. Ada tipsnya mungkin atau prosedur khusus mungkin seperti itu. Sebenarnya yang paling utama sebetulnya kita tetap berupaya berpedoman pada aturan gitu kan, berpedoman pada aturan. Ketika bicara masalah tadi katakanlah kegiatan ekstrakurikuler, intrakurikuler dan project, ya kita kembalikan lagi kepada sistem kurikulum yang memang diberlakukan. Tapi sisi lain yang tidak kalah penting, kita berupaya memikirkan ya efektivitas itu nanti mendapatkannya bagaimana begitu kan. Untuk meningkatkan efektivitasnya bagaimana supaya kegiatan ekstra itu misalkan tadi kasusnya ekstra tidak hanya berjalan sekedar berjalan tapi benar-benar sisi prestasinya harus juga ditonjolkan. Di titik itu akhirnya terus terang kita harus mengambil pilihan-pilihan begitu. Karena semua dilema ini yang namanya dilema seperti ini memang pada akhirnya kan harus memilih itu kan, harus memilih tidak mungkin ini dua-duanya bisa kejangkau semua harus memilih. Nah di titik inilah saya berpendirian dari sisi masalah diferensiasi ya kan pembelajaran diferensiasi itu. Saya mengambil sikap berdasarkan konsep anak diberi hak untuk bisa mengembangkan bakatnya masing-masing dan sebagainya. Nah, sehingga ada kalanya itu kita bisa terpaksa sekali ya kan memberikan gesekan waktu begitu, irisan waktu. Waktu intrakurikuler terpaksa dipakai untuk ekstrakurikuler pada saat kegiatannya memang memastikan anak-anak harus mempunyai persiapan yang lebih matang gitu. Apakah ada hal yang mungkin pernah jadi titik poin atau yang mungkin terbukti efektif Pak dalam menangani dilematika itu? Ini kalau seperti ini efektifnya seperti ini nih, barangkali Pak Idi pernah mengalami hal-hal yang mungkin rutin seperti itu. Oh, seperti ini nih gitu. Tentu kayak gini, yang namanya efektivitas itu kan bicara bagaimana tujuan itu tercapai ya, bagaimana tujuan itu tercapai begitu. Nah di titik ini saya lebih berpikir pada di sisi dengan cara bagaimana itu kan tujuan itu bisa kita capai secara optimal itu meskipun harus mengorbankan itu hal-hal tertentu yang memang hal-hal umum lah yang memang sesuai dengan aturan. Jadi kayak gini Mas Faisal, contohnya misalkan manakala saya harus berhadapan dengan para siswa, para murid yang akan mengikuti lomba gitu kan ya, akan mengikuti lomba. Dia harus punya persiapan yang sangat khusus, sangat spesial begitu kan. Punya waktu yang sangat spesial begitu. Nah, sejauh bahwa persiapan lombanya itu memang waktu yang dipakai untuk persiapan lomba itu efektif, maka saya terpaksa harus mengambil pilihan, anak itu terpaksa harus meninggalkan jam intrakurikuler. Gitu, terpaksa. Penting itu mungkin wajib lebih bermanfaat untuk orang banyak ini. Dalam mungkin efeknya ke banyak orang
baik mungkin lebih dipilih terlebih dahulu seperti itu bagi orang. Ya, jadi begini, itu penting dan tidak penting itu tentu semua, baik tidak baik itu untuk lembaga, untuk guru secara umum, bahkan untuk kepala sekolah sendiri yang mengambil keputusan mana yang sekiranya itu paling penting untuk kita dahulukan. Dimana kalau itu tidak didahulukan, utamanya adalah seperti itu. Berarti itu sangkut pautnya mungkin dengan jangka panjang dan jangka pendek terkait kasus itu ya Pak. Bisa jadi seperti itu. Apakah itu akan selalu efektif Pak ketika memilih sesuatu yang untuk bermanfaat untuk orang banyak lebih penting atau urgenitasnya? Itu apakah akan selalu efektif atau akan menemui kendala Pak biasanya? Ya, efektivitas itu bisa diusahakan. Efektif itu kan artinya tujuan itu tersampai. Kalau efisien itu kaitannya kan pembiayaan atau sumber daya ada yang kecil tapi bisa dilaksanakan dengan efisien. Kalau efektif itu kan artinya bahwa apa yang kita kerjakan itu memang berhasil, berdaya guna, berhasil. Dari yang tadi Pak Ihdi jelaskan, mungkin hambatan yang sering atau mungkin terjadi di beberapa kejadian itu adalah waktu nggih Pak Ihdi. Atau mungkin Betul. Waktu ada yang sangat efektif waktu yang sangat terbatas mungkin nggih Pak Ihdi. ya, betul. Atau mungkin apakah ada hambatan mungkin Pak Ihdi atau kendala yang tiba-tiba muncul yang lain selain waktu Pak, terkait tadi hambatan-hambatan dilema etikanya? Selain waktu, sebetulnya pemahaman kita tentang keterbatasan dan minat murid. Murid itu mempunyai keterbatasan kemampuan, gitu kan, dan juga mempunyai minat-minat tertentu yang harus kita akomodir, gitu kan. Ini juga harus menjadi pilihan-pilihan pilihan-pilihan yang harus kita ambil, begitu. Maksud saya begini, manakala seorang murid, seorang siswa terpaksa dia harus meninggalkan jam belajarnya untuk bisa mencapai sebuah prestasi lain yang itu bisa menjamin masa depannya, tentu merupakan sesuatu pilihan yang baik, begitu kan. Itu dia lebih baik mengorbankan sesuatu yang dalam tanda kutip mungkin tidak begitu berguna lah untuk masa depannya, dan kemudian dia lebih fokus pada sesuatu yang memang dia rasakan berguna untuk masa depannya itu. Tentu di titik itu perlu kita support begitu. Berarti tadi Dari tadi belum menyangkut ke waktu Pak. Ya. Ketika Pak Haji menyelesaikan masalah atau dianggap pada suatu dilema etika tadi Pak Haji, apakah waktu itu harus direncanakan atau ketika masalah datang itu bisa langsung diselesaikan atau harus kita atur waktu dulu menyelesaikan masalah itu atau ada klasifikasinya Pak biasanya? Kalau saya selalu situasional, ya, artinya kita melakukan sesuatu, ya kita lihat dulu keadaannya seperti apa. Kalau berkaitan dengan orang, ya kita lihat orangnya dulu. Termasuk saya pribadi sebagai pengambil keputusan. Saya sebagai TPS Menaker sebagai mengambil keputusan, mengambil kebijakan, saya juga harus melihat psikologi saya itu seperti apa. Jangan sampai ada masalah, saya sudah emosi, saya berusaha menyelesaikan masalah itu. Pasti yang terjadi adalah yang muncul masalah-masalah yang baru sebab tidak stabilnya psikologi. Begitu juga apabila itu berkaitan dengan orangnya seperti apa, sedang bagaimana kondisi psikisnya. Misalkan orang itu salah harus kita tegur, ya, kapan kita menegurnya? Ya situasi kita harus pada saat itu bisa
orangnya sudah depresi, kita salahkan, kita sudutkan, bukan menyembuhkan penyakit, bukan memecahkan masalah, tapi menambah masalah. Itu ya situasinya. Adapun setelah situasinya baik bisa direncanakan, bisa pada saat itu juga lihat situasi. Ada hal prosedur yang harus ditempuh atau timeline lah atau tata waktunya gitu Pak. Ya, itu mengelola waktu yang begitu sempit tadi, apakah hanya karena kejadian itu tiba-tiba datang seperti tadi ada lomba, anak itu harus meninggalkan intrakurikulernya, atau sebenarnya di dalam sekolah itu memimpin sebuah instansi itu ada SOP atau apa ya Pak ya dalam tanda kutip, oh harusnya seperti ini nih waktunya, jangan ditabrak seperti itu. Apa ada seperti itu Pak di dalam memimpin sekolah Pak? Secara normatif ya, secara normatif untuk apa namanya, secara umum siswa itu tentu kita tidak menabrak aturan itu kan. Pemberlakuan waktu khusus itu diperuntukkan tentu bagi anak-anak yang memang sangat membutuhkan, ya sangat membutuhkan. Artinya, manakala kita memberikan sebuah, apa namanya, kebijakan khusus, ya itu kebijakan khusus, itu tentu juga ditempatkan pada situasi yang khusus, begitu. Tidak ditempatkan pada situasi umum, gitu. Sehingga tidak mengganggu konteks besarnya, ya pembelajaran di sekolah Di tersebut, sekolah begitu. tersebut. Tadi Pak Haji mengatakan ada faktor internal dan eksternal. Selain dua faktor itu, ketika Pak Haji mengambil keputusan memilah faktor internalnya, menimbang faktor eksternalnya, apakah Pak Haji juga memerlukan dalam tanda kutip orang lain untuk mungkin mencari nasihat atau berkonsultasi, sekedar konsultasi, atau pernah seperti itu Pak Haji? Atau harus sendiri Pak Haji dengan jajaran di bawah-bawahnya? Ya, ini kan soal keputusan saya. Pada prinsipnya kan masalah, kalau itu dianggap sebuah masalah itu kan harus terselesaikan dengan baik. Kita berlarut-larut, kemudian terselesaikan dengan baik. Kalau masalah itu berkaitan dengan orang, misalnya ada guru yang luar biasa resistennya kepada kepala sekolah, ini hanya contoh saja. Ada guru yang kalau melihat kepala sekolah itu dengan pandangan yang jelek, kepala sekolah itu mesti jelek untuk pandangan itu. Dia bercerita tentang anak semua, padahal dia sendiri nggak bagaimana. Misalkan seperti itu, karena orang kadang-kadang ego gitu, merasa lebih tua, merasa lebih berpengalaman, kepala sekolah itu dianggapnya atau juga mungkin kepala sekolah itu dianggap kurang segala macam, mungkin banyak bentuk pandangan itu menyimpang dan sebagainya. Maka tidak ada salahnya bagi kita juga melalui menjadi wasilah perantara bisa menyampaikan kepada orang tersebut. Di samping ya kepala sekolah sendiri menyampaikan. Nah, kadang-kadang kalau orang sudah resisten, susah diajak ngomong kayak apapun susah. Maka melalui orang lain itulah yang mungkin bisa. Jadi ya sama sama. Orang ketiga. Meskipun saya sendiri ya kayaknya belum pernah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang seperti itu. Atau mungkin juga karena keterbatasan waktu, tenaga. Iya, menurut orang lain. Nah, kalau Pak sampaikan ke yang bersangkutan supaya karena saya sebagai sekolah tidak cukup waktu, tenaga untuk menyampaikan. Berarti selama 11 tahun ini mungkin Pak Idi kan pastinya
selalu belajar nih Pak, selalu ada kejadian, oh ini ambil apa namanya ya, hikmahnya lah dalam tanda kutip. Tapi Betul. apakah ada Pak Idi itu pernah atau memang secara aturan atau bagaimana itu ketika menghadapi sesuatu dilema etika seperti tadi, oh Pak Idi harus mencari masukan atau konsultasi terkait hal tersebut kepada pihak lain, Pak? Eh, untuk berkonsultasi, Oke, berdiskusi tentu tetap harus kita lakukan. Hanya saja tentu kalau saya pribadi punya keyakinan juga bahwa sekolah itu ruhnya adalah mengajak siswa untuk belajar, ya kan? Belajar sebuah kebajikan, apapun kebajikan itu, tidak hanya sekedar belajar pengetahuan-pengetahuan yang berasal dari pelajaran-pelajaran itu. Nah, sehingga dalam konteks pengelolaan waktu, ya, bagi saya sepanjang bahwa waktu-waktu belajar di sekolah itu digunakan untuk belajar kebajikan-kebajikan, itu bagi saya tidak ada masalah, begitu. oke, Itu bagi saya nggak ada masalah, itu kan. Nah, siap. nanti tentu para murid itu juga tetap kita perlu dorong, gitu kan. Kita bisa menyeleksi, bisa memilih para murid yang dimungkinkan dia bisa belajar mandiri ya di luar jam yang ditentukan oleh sekolahan, Oh gitu. begitu. Oke. Kalau saya pertama ya, seorang pemimpin itu adalah seorang pelayan. Dan saya sebagai orang Islam, percaya dengan adanya hari akhir, dan saya percaya kepada Nabi yang mengatakan setiap kamu adalah pemimpin dan kelak di akan dimulai. Maka untuk pemimpin itu, seorang pemimpin itu ilmunya harus banyak, harus banyak. Saya sebagai biologi, seorang sarjana biologi, mengajar biologi. Tetapi ketika saya menjadi kepala sekolah, saya butuh ilmu yang lain. Apa ilmu mana? Dan ternyata ilmu manajemen juga nggak cukup cuma bagaimana memanage. Saya butuh ilmu psikologi, ya ilmunya orang tua lah, yang bisa melihat segala sesuatu itu dengan bijaksana. Kita harus aktif. Maka saya mengambil juga S3 program doktor pendidikan Islam, dan saya disertasinya tafsir, supaya kepemimpinan saya itu ya tidak menyimpang amat dengan Al-Quran, karena yang paling dicintai oleh Allah adalah generasi Quran. Maka saya belajar dengan model seperti ini, insya Allah ya di dunia kita bisa mempertanggungjawabkannya, kita juga sama-sama kita menjadi pemimpin itu, merasa diri orang yang paling hebat, kemudian semena-mena, tidak humanis. Kita juga harus humanis, asal betul kebutuhan semua komunitas yang ada. Ya guru, ya guru, ya siswa, kebutuhannya apa? Kalau dalam pembelajaran kita harus melihat belajar itu kebutuhan siswa apa, berdasarkan kebutuhan siswa. Kita juga kepala sekolah harus tahu kebutuhan guru itu manusia, dia bekerja butuh kenyamanan, butuh tenaga, butuh komunikasi. Sebagai manusia dia juga punya keluarga di rumah, ya.
punya kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya lahiriah, ya dalam teori-teori psikologi yang lain itu kan ada. Manusia itu butuh akan pengakuan, butuh akan apa namanya, ya mungkin bahasa ininya ya, perhatian harus diberikan oleh kepala sekolah seperti itu. Tidak melulu kita bicara misalkan kerja dari jam 07 sampai 15.30, itu saja yang dimiliki. Itu kewajiban yang harus dilakukan bersama. Di balik itu adalah manusia itu membutuhkan banyak hal, itu ada perhatian, ada butuh pengakuan, maka kita juga harus memberikan itu semua, kenyamanan, ketenangan dia bekerja, motivasi juga, dorongan, meskipun sudah tua juga harus ada motivasi. Karena apa? Karena nanti orang itu mesti bukan saja bagaimananya, tetapi moodnya, rasanya itu kadang semangat. Ada masalah di rumah dengan suami, dengan istri, kemudian turun masalah itu dia acaranya marah. Karena kita ada dulu yang kayak gimana ya, saya begitu tidak berharga dan lain sebagainya. Ini kan menurut saya bahaya. Dulu yang harus jadi guru dan guru mentalnya itu harus bagus, benar-benar harus ya bisa digelarkan. Nah kalau labil, nah ini bahaya siswanya. Ini kita setelah sekolah juga harus bisa mengayomi. Kita gitu. Iya. Jadi kalau saya menggunakan kata kunci, ya menggunakan kata kunci bahwa semua yang harus kita kerjakan itu harus dicari manfaat yang paling besar begitu. Kata kuncinya sebetulnya itu. Harus kita cari manfaat yang paling besar, atau kalau dalam bahasa kekiniannya ya harus efektif begitu. Setiap apapun yang kita rencanakan, kita harus memastikan bahwa kegiatan itu nanti akan berjalan efektif, harus berjalan efektif. Nah, itu dalam konteks ruhnya nanti terletak di situ. Nah, dalam konteks di sekolahan itu tentu apapun yang kita kerjakan di sekolahan itu harus menjamin efektivitasnya untuk siswa mendapatkan pengetahuan yang baik dari sekolah itu gitu. Oleh karena itu saya seringkali diskusi dengan teman-teman ya terkait dengan masalah pelaksanaan kegiatan, itu kita terbuka, orientasi kita tidak hanya pada intrakurikuler saja tentu. Kita harus membuka kesempatan sebaik-baiknya untuk kegiatan-kegiatan pengembangan yang lain, pengembangan karakter, ya kan, pengembangan ekstrakurikuler, ya, itu harus diberi ruang yang sebesar-besarnya. Prinsipnya semuanya itu harus, yang penting bisa efektif begitu. Kalau tidak bisa efektif, ya tentu itu yang harus kita hindari. Jadi kira-kira kayak gini Mas Faisal, andaikan saya disuruh memilih intrakurikuler tapi kurang efektif atau ekstrakurikuler tapi efektif, tentu saya akan memilih ekstrakurikuler tapi efektif. Itu. Nah, nanti dalam batasan tertentu intrakurikuler yang penting ada dalam batas standar lah seperti itu. Itu barangkali seperti itu Mas Faisal. Terima kasih banyak Pak Idi. Terima kasih banyak.